دائما أرجوك هل علي كل الحب قلبي فرحان وأنا زعلان وأنت في حق غيري دائما أرجوك أقبل علي علمت أنك سوف تقبل علي عندما
Silakan semuanya buka kamera dan matikan mikrofon. Buka kameranya semuanya. Semuanya diharapkan buka kamera, jangan tutup kamera. Sarah, Gita, Delia, Aminah, Nadia, Khairun Ni'mah, Kaila, Diara, semuanya buka kamera. Ara, Gita, Delia, Khairun Ni'mah, Kaila, semuanya buka kamera. Jangan ada yang tutup kamera. Ingat teman-teman, jika belajar sama Ana harus buka kamera seperti itu. Jika tidak membuka kamera, maka jangan salahkan saya kalau sewaktu-waktu saya mengeluarkan di antara antum. Seperti itu. Ya, jangan ada yang tutup kamera. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jika belajar dengan saya, maka pertama kali antum harus mempunyai ATM. Saya ulang satu kali lagi, jika belajar sama saya, antum harus punya ATM. Kopi Devia, apakah antum punya ATM? Sudah siap? Alhamdulillah sudah, Us. Apa ATM itu? Alat tulis menulis. Sip, bagus. Ya, harus mempersiapkan alat tulis menulis. Yang kedua, kalau belajar sama saya, itu antum mendengarkan kalimat-kalimat bahasa Arab atau Ana berbicara bahasa Arab selama 4 menit. Ya. Ana berbicara bahasa Arab selama 4 menit dan antum mendengarkan. Dan antum tulis senututnya. Tulis senututnya. Meskipun Ana bicara 4 menit, antum mendapatkan 2 mufradat, 3 mufradat, kan antum kan nyatet apa mufradat yang tidak antum ngerti. Ustadz, saya gak ngerti semuanya. Tulis senututnya. Catat senututnya. Terus setelah Ana sudah selesai berbicara pakai bahasa Arab, maka antum tanyakan, Ustadz bahasa Arabnya ini apa? Ustadz antum tadi bilang ini bahasa Arabnya apa? Meskipun selama 4 menit antum memperoleh 1 mufradat, 2 mufradat, tidak apa-apa. Catat senututnya. Seperti itu. Saya ulang satu kali lagi, jika ada yang matikan kamera, maka saya akan mengeluarkan antum. Seperti itu. Saya harap jangan ada yang matikan kamera. Ya. Itu kalau belajar sama anak. Disiplin ya. Tanyain ke takalam-takalam periode sebelumnya, ya anak seperti itu. Jadi jangan ada yang marah gitu atau kesel ketika anak keluarkan gitu. Ya, seperti itu. Kalau matikan kamera. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ada anak bicara pakai bahasa Arab selama 4 menit dan antum catat senututnya. Tanyakan ke anak jika ada mufradat-mufradat yang tidak dimengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatan Islam wa tahiyatan mubarakah bisalam. Wahaikum bitahiyatin islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan azimah, tahiyatan min ahlil jinan. Aqulu fi bidayati kalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Sayyidi Rais al-Jalsah al-Mudir, ashab al-Fadila wa sa'ada al-Mudir min hadhihi ad-dawrah musamma bitakallam Institut Syekh Ali Ma'ruf wa la ansa jami' al-asatid wa la ansa jami' al-muallimin fi hadhihi ad-dawrah fi hadhihi ad-dirasah fi hadhihi al-makan ad-dirasah musamma bitakalam Institut dirasatu fit ta'miq dirasatu fit tadqiq lugha al-arabiyyah. Tayyib ya ikhwas adakumullah jami'an. Alaikum an ta'rifu, alaikum an ta'lamu,
على أن اللغة العربية. طيب وقبل ما نبحث عميقا sebentar. Ustaz, jangan cepat-cepat. Ya, Ana sudah bilang, nah catat senututnya. Antum nggak tahu, wes antum masih pertama kali belajar sama Ana ya, gak apa-apa. Ya, kalau pelan, Ana tuh gak bisa lancar bahasa Arab, serius. Coba ya, Ana coba pelan ya. Kacau bahasa Arab Ana kacau kalau pelan, seperti itu. Pelan-pelan Ustadz. Ya, catat senututnya aja teman-teman. Antum nih, intinya jangan ngatur Ana dalam mukalamah ya. Kalau antum ngatur Ana kacau mukalamah Ana, serius. Bukan Ana nggak mau diatur ya. Kalau antum dengarkan Ana pelan, kacau mukalamah Ana, seperti itu. Kan orang bervariasi kan gitu. Coba Ana pelan ya. Kan coba Ana pelan ya. Tayyib. Fi hadhil fursah as-sa'idah fi nggak bisa mukalamah Ana pelan. Nggak bisa mukalamah. Seperti itu teman-teman. Tayyib. Oke, matikan mikrofon semuanya, matikan mikrofon. Catat senututnya. Antum itu jangan nyatat semuanya. Kalau nyatat semuanya, antum punya tangan 2, teman-teman. Bukan tangan 10 tangan antum. Kalau nyatat semuanya ya Naruto antum. Punya tangan berapa antum? Enggak, catat senututnya seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Matikan semua mikrofonnya. Fi hadhil fursah sa'ida, fi hadhil fursah al-mubarakah, fi hadhil fursah al-ghaliyah. في هذه الفرصة الرائعة أريد أن أتكلم وأريد أن أقدم أمامكم جميعا تحت العنوان أهمية اللغة العربية. طيب يا إخوان، نعرف ونعلم على أن اللغة العربية مهمة جدا، على أن اللغة العربية فمن الأهمية بمكان، وأن اللغة العربية مهمة لكل المجتمع ولكل المسلمين في هذه الدنيا. إذا نحن كالمسلمين لا نتعلم أصلا وبتة من اللغة العربية فلا تعرفون المعنى من القرآن وكذلك الأحاديث بأنهما مسمى بأساسكم، مسمى بأساس أديانكم، مسمى بأساس دينكم. إذا أنتم لا تعلمون شيئا ولا تعلمون أصلا وبتة عن اللغة العربية فأنتم من المسلمين، فكيف عن أنفسكم إذا كان بعض منكم لا تعلمون شيئا عن اللغة العربية فأنتم تستحيي إخواني إذا لا تعلمون شيئا. طيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال تعرضت فيكم أمرين وإن تمسكتم بهما فلن تضلوا أبدا. ماذا؟ القرآن وكذلك السنة. القرآن وكذلك السنة. القرآن ليس باللغة الإنجليزية، القرآن ليس بلغة فرنسا، القرآن ليس باللغة اليابانية، وليس بلغة هولندا، وليس باللغة الإندونيسية، ولكن هناك القرآن مكتوب بالعربية. طيب الأول. وثانيا السنة بمعنى الأحاديث، بمعنى كل ما يتعلق بأخلاق وكل ما يتعلق بالأفعال وكل ما يتعلق بالأعمال عن رسول الله فمكتوب بالسنة، فمكتوب مسمى بالأحاديث. إذا لا نعلم شيئا عن الأحاديث لا نعلم أصلا وبتة من الأفعال وكذلك الأخلاق وكذلك الأعمال من رسول الله مكتوب بالسنة مكتوب بالأحاديث، فكيف نحن بأنفسنا كالمسلمين؟ هل نحن لا نستحي عن تلك المجتمع التي تفهمون عن هذه كلها؟ نحن نستحي في كل وجه، نحن لا نستطيع أن نقابلها. وثانيا نعرف ولا نعلم على أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال تعلموا العربية وعلمها الناس، تعلموا العربية وعلمها الناس. تعلموا هذا مسمى بأمر، هذا مسمى بالأمور المهمة من رسول الله، مسمى بالأفعال، وذلك الأفعال مسمى بالأمر. ماذا الأمر؟ فعل الأمر. ماذا فعل الأمر؟ مسمى ب ماذا أمر رسول الله لكي نحن من الناس ولكي نحن من المسلمين نتعلم اللغة العربية. فعل أمر يأمركم الرسول، فكيف إذا نحن كأمة رسول الله فلا نسترك فلا نتبع عن أمر الرسول؟ هل نحن كأمة الرسول أم لا؟
هكذا. وثانيا قال عمر الخطاب رضي الله عنه قال تعلموا العربية فإنها جزء من دينكم جزء من ديننا جزء من أدياننا جزء من ديننا الحنيف مسمى بالإسلام فنحن لا نتعلم عن الأساس الإسلامية وخاصة لا نتعلم عن النصوص الإسلامية ولا نتعلم كيف طريقة العبادة ولا نتعلم كيف الطريقة التوحيدية ولا نتعلم كيف الطريقة في المعاملة ولا نتعلم عن الأساس المهمة من الإسلامية مكتوب بالكتب التراثية ونحن لا نعرف شيئا أصلا بتة يا إخواني بأننا نعرف على أن كلها مكتوب بالعربية خسارة لكم من الآن تحمسوا من الآن يا إخواني انتعشوا من الآن وكذلك اجتهدوا من الآن تركزوا من الآن كي أنتم جميعا تكونوا فاسحا وفاهما في علوم العربية أما يتعلق بالعربية فسيطركم عن هذه كلها هكذا شكرا جزيلا على حسن اهتمامكم باسمي أحمد فهمي ألوان لو هناك الأخطاء مني أعتذركم ألف اعتذار على ما وقع علي من النقائص والهفوات شكرا جزيلا على حسن اهتمامكم ثم السلام عليكم يا من اتبع الهدى. Lah, kok gak ada yang jawab salam saya? Bengong semua. Jangan bengong. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jangan bengong semua. Oke, sekarang hidupkan mikrofonnya yang mau bertanya kosakata. Yang telah diucapkan tadi, tafadhol. Senututnya aja. Ana Ustaz. Siapa namanya? Kenalkan. Ini Ustaz. Siapa nama antum? Ana Ain Ustaz. Ain dari mana? Dari Jogja. Dari Jogja. Terus sekarang kuliah Belum kuliah. di Baru mana sekarang? Di pesantren. Baru lulus SMA? Iya. Oke, tafadhol. Ustaz, ma ma'na ad-dirasah tahmik? Ad-dirasah duluan. Biro, catat semuanya teman-teman. Ana matikan mikrofonnya ya. Yang tadi bertanya hidupkan mikrofonnya. Nah, Ustaz. Oke. Catat semuanya teman-teman ya. ATM-nya siapkan. Nanti transfer ke Ana. Oke. Dirasatun, apa makna dirasatun? Dirasatun. Ro-nya panjang ya, ada alifnya ya. Dirasatun, taknya tak marbutoh. Dirasatun itu artinya pembelajaran. Dirasatun, pembelajaran. Pembelajaran. Nah, Catat. Dirasatun, pembelajaran. Terus iya takmik, antum tanya takmik. Ammakoh yu'ammiku itu ammakoh fi'il madi, yu'ammiku fi'il mudhari'. Le antum tidak paham maknanya fi'il madi dan fi'il mudhari', nanti kedepannya antum udah paham. Yang penting catat. Ammakoh yu'ammiku itu artinya memperdalam. Takmik memperdalam. Takmikun. Ammakoh yu'ammiku itu artinya memperdalam. Intinya teman-teman kalau belajar sama Ustadz Fahmi ini harus serius. Insya Allah bisa bahasa Arab. Insya Allah mahir bahasa Arab. Ini banyak yang matikan kamera. Jangan salahkan Ustadz Fahmi ya. Kalau Ustadz Fahmi kick ya, serius. Ini sudah peraturan pembelajaran dari Ustadz Fahmi. Saya tidak suka sama orang yang matikan kamera. Karena pernah kejadian dulu. Saya itu ngejar dan orang tersebut matikan kamera. Saya penasaran apa yang dilakukan dia kok sampai matikan kamera. Ternyata dia itu nongkrong sama teman-temannya di kafe. Jadi ketika dipanggil gak didengarkan. Ana panggil beberapa kali, setelah itu diangkat. Dia nongkrong sama teman-temannya di kafe. Seperti itu teman-teman. Dan dia itu ketika pembelajaran takalam tidak mendengarkan, HP-nya ditaruh, dia nongkrong. Setelah anak panggil, dia itu ngangkat HP-nya. Kan kurang ajar banget kan. Jadi biar tidak ada kecurigaan dan tidak ada husnuzon,
husnuzon, tidak ada suuzon dari Ustadz Fahmi, mohon hidupkan gitu. Karena sampai sekarang Ustadz Fahmi tidak suka dengan orang-orang yang matikan kamera ketika pembelajaran di Zoom. Seperti itu. Ya. Nah, Seperti itu. Oke, matikan mikrofon siapa yang nanya tadi? Ayo, siapa yang lain? Yang lain tanya. Ana Ustadz. Siapa namanya? Alamat sekolah. Rizky Febiansyah. Alamat sekolah. Saya sudah lulus. Jember. Alamat. Alamatnya Jember. Kidul besok. Tak bisa bersama Tura. Kenapa? Tak bisa bersama Tura. Bisa sedikit. Berarti antum Jember kota atau Jember sekitar kota ya, pinggiran kota ya? Iya kota, pas ke desa ini. Iya berarti pinggiran kota. Kalau Jember kota dan pinggiran kota itu kebanyakan bahasa Jawa. Kalau Jember daerah pegunungan itu bahasa Madura. Kalau Jember kota pakai bahasa Jawa. Oke. Antum sekarang baru lulus SMA berarti mau daftar kuliah? Ya, insya Allah. Daftar Masih lah. belum. Emang daftar lain. Oke, nanya apa? Yang tadi Ustadz bilang itu yang fi hadihi fursa itu. Itu apa? Kata teman-teman ya, fursotun itu kesempatan. Hadihil fursah. Pada kesempatan ini, fi hadihil fursah. Pada kesempatan ini, catat aja fursotun pakai shot ya. Pakai shot ya. Ustadz. Fursotun itu maknanya kesempatan. Setelah ini bentar, paling setengah jam selesai. Rokokan dulu. Koreknya ada. Mas gak bawa korek? Enggak. Saya nggak mau bawa korek lagi. Merokok. Bilang dong. Aduh, taknya bi korek. Luar kamu. Oke, apalagi yang ditanyakan? Tafadhol. Anas Ustaz. Yasid Oke. Ustaz. Yasid. Tafadhol Yasid. Arti makna as-sa'idah mahmatun jiddan maktubun bil hadis tarokkasu wa tarokkasu Ustaz. Nah, matikan mikrofon semuanya, matikan mikrofon. Sip, Anda udah matikan. Jangan semuanya ya, satu-satu aja. Muhimmatun, catat pakai H ya. Muhimmatun, catat. Muhimmatun itu artinya penting. Seumpamanya ada cewek namanya Fatimah. Seumpamanya ya, seumpama. Afwan kalau agak bucin sedikit. Enggak, Ustadz Fahmi agak bucin kok. Ada cewek namanya Fatimah. Ada yang namanya Fatimah di sini? Ada ya. Ya udah, yang lain aja. Ada cewek namanya Marfu'ah. Marfu'ah. Ya wes. Marfu'ah penting banget dalam kehidupanku. Marfu'ah muhimmatun fi hayati. Gitu. Muhimmatun itu artinya penting. Fi hayati dalam kehidupanku. Muhimmatun artinya penting. Yang kedua, maktubun. Maktubun itu setelah ta, maktu. Setelah ta itu ada waw sukun. Waw sukun. Maktubun. Maktubun itu artinya ditulis. Maktubun fil hadis. Ditulis di dalam hadis. Seperti itu. Maktubun fil hadis. Ditulis di dalam hadis. Terus itu aja wes. Satu orang lagi. Ayo tanya, satu orang lagi. Saya kasih kesempatan satu orang lagi. Jalal Ustaz. Jalal. Ana Ustaz. Tafadhol. Ana mau nanya artinya fasihan. Beda lagi? Ada asasa. Oke. Antum alamat sekolah. Coba kenalin nama alamat sekolah. Ismi Muhammad Jaludin. Ana min Jakarta. Lakin ana fil Bogor al-an. Bogor. Ya, naam.
Bogor. Tapi rumahnya di Jakarta, lagi sekolah di Bogor sekarang. Sekolah SMA. SMA kelas 12. Tapi nggak bisa bahasa Sunda. Sedikit bisa, sedikit. Oh, Udah dikit lah. Hayana di mana Hayana? Ayeuna orang di Bogor. Oh, oke. Antum nanya pertama itu asasun, yang kedua fasihun. Fasihun. Oke, Fasihun. fasihun. Oke, matikan mikrofon. Sebenarnya teman-teman, antum harus ketahui dan jangan ambil ruwet, jangan ambil pusing, ya. Jangan antum tuh merasa sulit bahasa Arab. Bisa dikatakan 40%, bahkan 50% bahasa Indonesia itu adalah bahasa Arab. Seperti itu, ya. Kenapa Ustadz kok bilang gitu? Musyawarah itu bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab, musyawarah itu apa? Tetap musyawarah. Itu. Jadi kalau rapat itu musyawarah bahasa Arabnya. Sama seperti di Indonesia, musyawarah, rapat gitu kan. Terus yang kedua, adil. Adil di Indonesia kan ya intinya adil kan? Ya sama, di Arab itu bahasa Arabnya adil ya adil gitu. Yang ketiga, mufakat. Mufakat itu kan setuju. Teman-teman mufakat atas keputusan ini, teman-teman setuju. Di bahasa Arab mufakat itu adalah setuju. Sama dengan fasih. Seumpamanya jalal fasih bahasa Indonesia. Jalal fasih lughatul Indonesia. Fasih itu tetap fasihun fasih. Itu yang pertama. Yang kedua, asasun. Catat sekarang, asasun. Asasun sebenarnya di Indonesia kan ada asas-asas, nah kan? Antum tahu gak asas? Kalau sering baca-baca buku, insya Allah tahu asas. Asas itu fondasi. Fondasi. Asasul bait, fondasi rumah. Seperti itu. Tulis asasun fondasi. Sebenarnya tadi ada korek. Mana korek ya? Oh, korek tadi. Oke, udah ya terakhir tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran. Sebenarnya teman-teman, saya tuh mulai dari dulu itu wali kelas B. Mulai dari dulu seperti itu. Tapi untuk periode sekarang Ustadz Fahmi wali kelas A. Dikarenakan kelas A itu kan ibu-ibu. Kelas E itu kan orang tua gitu kan ya kebanyakan. Jadi mereka itu masih butuh bimbingan full time. Bimbingan apa ya? Bimbingan full lah gitu. Bimbingan penuh, perlu dibimbing banget gitu. Ya, di kelas A. Jadi Ustadz Fahmi yang asalnya selalu setiap periode takalam itu wali kelas B, Ustadz Fahmi itu diganti wali kelas A sekarang. Ini Natia Aini, Muhammad Rakan, Gita Adelia, Islamiyah 1 ini laptop Ana. Mariam kok kamu mau di-kick Mariam? Ayo teman-teman serius. Ana sebenarnya gak tega nge-kick orang ya. Ana gak tega karena dia itu mau belajar gitu kan. Dan saya gak tahu apa jaringannya bagus atau enggak gitu kan. Kalau jaringannya gak bagus kadang kan gak dibuka mikrofonnya. Kameranya. Kan saya gak tahu. Yang penting peraturan Ustadz Fahmi kalau belajar sama Ustadz Fahmi harus buka kamera. Dan saya tidak mau tahu alasan apapun. Kecuali pertama sakit. Ustadz sebelum taklim. Saya minta izin matikan kamera. Saya tidak sehat. Saya sakit ini. Mohon maaf. Oke. Tapi alasan ada di motor, alasan ada di luar, alasan ada di acara keluarga oke lah. Acara tahlilan oke lah. Acara apa oke lah. Tapi kalau acara-acara nongkrong biasa, di mobil, di luar, dimanapun, Ustadz Fahmi gak mau tahu buka kamera. Gitu Ustadz Fahmi. Seperti itu. Jadi alasan pertama, acara keluarga. Yang kedua sakit. Selain itu,
Saya tidak mengizinkan untuk matikan kamera. Oke, sekarang kita akan belajar tentang menyusun sebuah kalimat dengan kata ana. Dengan kata ana. Kan kita udah praktek sehari ya, praktek setiap hari ya. Dan bahkan ustadz-ustadz Takalam Institute, pengajar-pengajar Takalam Institute sudah mengajarkan ke antum. Ustadz, ana mau izin. Sudah mempraktekkan ke antum, gitu kan ya? Ustadz, ana mau izin. Seakan-akan suasana pembelajaran itu dibiasakan pakai Arab gitu. Antum, ana. Kan biasanya kalau kita berbicara biasa kan kamu, saya, lo, gue, kowe, aku gitu. Kalau bahasa Sunda nggak tahu saya. Seperti itu. Lo, gue, kamu, saya. Tapi kalau di Takalam Institute kami udah ngajarkan ke antum. Gita Delia, saya kedepannya tidak mau tahu, saya ampuni sekarang, saya maafkan sekarang, antum tidak akan saya keluarkan. Tapi pengumuman untuk semua anggota kelas B, jika belajar sama Ustadz Fahmi, tahu kalau nanti malam belajar Ustadz Fahmi, silahkan cari tempat yang bagus, kondisi jaringannya gitu, bagus jaringannya, bagus gak lemot gitu, gak putus-putus gitu. Intinya kalau tahu nanti malam belajar sama Ustadz Fahmi gak mau tahu, harus tempatnya bagus gitu. Seperti itu. Sulit ya kalau belajar sama Ustadz Fahmi ya. Gak mau tahu gitu ya. Gimana? Hah? Masa? Pakai ini? Bukan, lemot. Jaringannya lemot. Oke, sabar ya belajar sama Ustadz Fahmi, sabar. Insya Allah akan dibimbing dari 0 sampai master. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Saya tanya kepada Jalal. Saya tahunya tadi yang namanya Jalal. Jalal, apakah share screen sudah kelihatan? Ustaz, kelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Matikan mikrofon. Contoh muqaddimah pembukaan. Kemarin antum sudah buat video yang mana video itu menjelaskan tentang gimana caranya ta'aruf pakai bahasa Arab gitu kan. Kemarin antum sudah belajar gimana caranya perkenalan pakai bahasa Arab dan antum disuruh buat video. Sekarang kita akan belajar muqaddimah atau pembukaan dalam bahasa Arab ya, pembukaan dalam bahasa Arab dan cara pengungkapan kata ana. Ana disambungkan ke kalimat lain. Saya disambungkan ke kalimat lain pakai bahasa Arab. Oke. Kecilkan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya zoomkan. Kalau nggak terlalu kelihatan di HP-nya bisa zoom sendiri di HP-nya. Yang paling atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan logatnya. Antum nanti tinggal ngafalin. Kalau sudah tahu logatnya dari Ustadz Fahmi, antum tinggal praktekin nanti ketika buat video. Bismillahirrahmanirrahim. Bidayatan qoblal bidayah. Oh gini aja. Semuanya kalau di sini kalau punya HP 2 bisa direkam ya. Bisa direkam, nanti dikasih ke grup kelas B. Ini teman-teman logat dari Ustadz Fahmi di pembukaan. Gitu. Ya. Nanti di sini kalau ada yang punya HP 2 atau apa gitu, intinya bisa direkam. Hanya muqaddimahnya saja, ya. Hanya muqaddimahnya saja direkam. Setelah muqaddimah udah direkam, logat muqaddimah udah direkam, nanti antum tinggal nge-share ke grup kelas B biar teman-teman tuh dapat melihatnya gimana logatnya. Silahkan direkam. 1, siap-siap ya. Kalau punya HP 2 direkam. Karena saya tidak akan mengulang beberapa kali, mungkin saya 3 kali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bidayatan qoblal bidayah. Ibtidaan qoblal ibtida. Uhayyikum bitahiyyatin islamiyah. Tahiyatan mubarakah. Tahiyatan azimah.
tahiyatan min ahlil jinan. Aqulu fi bidayati kalami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gak usah dijawab, Bambang. Itu praktek. Oke, saya ulang satu kali lagi. Silahkan direkam, teman-teman. Ini logat ya, penting. Masa antum logatnya lurus-lurus nanti? Masa antum logatnya pakai bahasa Indonesia? Logat bahasa Indonesia. Harus logat Arab dong. Bismillahirrahmanirrahim. Bidayatan qabla al-bidayah. Ibtidaan qabla al-ibtida'. Uhayyikum bitahiyyatin islamiyah. Tahiyatan mubarakah. Tahiyatan azimah. Tahiyatan min ahlil jinan. Aqulu fi bidayati kalami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bisa seperti itu. Yang terakhir nanti Anda praktekkan di paling akhir. Seperti itu. Sekarang di sini antum punya banyak pilihan. Sebentar lagi selesai nih, Zam. Goreng ada kena. Oh ya Allah, Arya koridor. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini antum punya banyak pilihan dan saya minta antum untuk milih 4 saja. Milih 4 saja. Kan ini banyak, ana farhan, ana mutahayyir, ana masyghul, ana na'san, ana jau'an, saya kenyang, ana sya'ban, ana muwafiq, saya setuju, saya sakit perut, ana mabtun, saya terburu-buru, ana mustajil, saya jengkel, ana za'alan, saya sedih, ana hazin, saya haus, ana atsyan, saya pusing, ana masdu', saya yakin, ana muta'akkid, saya betah, ana murtah, saya malas, ana kaslan. Itu kan? Sudah ada di situ kan? Baik. Sekarang tugasnya antum buat video yang mana videonya itu antum awalnya antum pakai muqaddimah yang ana kasih tadi, dan setelah antum muqaddimah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, langsung fi hadhil fursa, ini yang merah nih, yang merah. Fi hadhil fursa al-ghaliyah da'uni an uqaddima amamakum bimuhimmatil ams. Bimuhimmatil amsi atau bimuhimmatil amas. Kasih harokat, nanti antum salah baca nanti. Fi hadhil fursah al-ghaliyah da'uni an uqaddima amamakum bimuhimmatil amas. Cara bacanya, fi hadhil fursa al-ghaliyah da'uni an uqaddima amamakum bimuhimmatil amas. Tayyib. Al-awwal, apa yang pertama? Saya bahagia. Antum pilih ya, minimal, kok minimal? Iya minimal. Minimal 4. Antum pilih 4. Di antara banyaknya di sini pilihan, antum pilih 4. Ana farhan, ana mutahayyir, antum pilih 4. Oke, ana tutup share screen ya, biar antum bisa lihat ana. Maksudnya biar ana langsung praktekkan di depan antum. Oke. Gini teman-teman, itu kan banyak pilihan kan ya, banyak pilihan. Ada ana mutahayyir, ana na'san, terus ana jau'an, saya kenyang. Nanti antum itu setelah salam langsung fi hadhil fursu al-ghaliyah da'uni an uqaddima amamakum jami'an bimuhimmatil amas. Apa artinya? Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan di depan antum semua kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan yang akan saya tampilkan sebentar lagi, sesaat ini gitu. Akan ditampilkan sebentar lagi. Yang pertama, saya kenyang seumpamanya, ana syab'an. Ketika antum bilang ana syab'an, dengarkan ya. Ketika antum bilang ana syab'an, maka antum harus gayanya kenyang. Ya, harus gayanya kenyang. Gimana gaya kenyang?
gimana ya? Ana nggak terlalu pinter acting. Gimana ya? Ya apa gitu. Seumpamanya saya terkejut. Ana mutafaji gitu. Pokoknya terkejut gitu teman-teman. Kalau bisa ditambahkan. Terkejutnya karena apa? Ana mutafaji. Li'annal ustad qad ja'ah. Apa? Karena ustad telah tiba. Karena ustad telah datang. Kasih alasan ya. Nanti alasannya bisa Google Translate, antum ditranslatekan alasannya pakai bahasa Arab. Kalau antum nggak tahu cara nyusun bahasa Arabnya nanti alasannya. Ada juga saya pusing. Apa bahasa Arabnya pusing? Ana saya galau. Gimana bahasa Arabnya galau? Gimana kalau orang galau ya? Gimana? Di sini ada yang pernah galau gak? Ada yang pernah galau? Ana qalikun. Qalikun kurang bagus. Yang bagus itu mutamalmil. Gimana ekspresi orang galau gimana? Absan ya, Mbak. Ana mutamalmil. Aduh kurang galau. Gimana bahasa Arabnya galau gimana? Gayanya orang galau gimana teman-teman? Biasanya orang galau itu gini apa gini. Kalau cewek kan gini biasanya. Ana mutamalmil gitu. Seperti itu. Iya, saya nggak terlalu banyak tahu acting. Mutamalmil ya Allah, ana mutamalmil gitu kan? Itunya harus gila ya. Harus gila, anak cetak tuh jadi orang gila sekarang. Maksudnya gila apa? Maksud dari gila tersebut antum harus kuat mental, jangan malu. Ingat pertemuan pertama, ingat waktu pembukaan. Kalam itu adalah tempat di mana antum dicetak bahasanya dan mentalnya. Mental makin bagus, berani, jangan takut salah, jangan takut ngomong. Gitu. Saya nggak mau tahu nanti videonya jangan ada yang malu. Kalau ada yang kelihatan malu, nanti saya akan kasih nilai sertifikat antum jelek. Intinya harus berani semuanya. Jangan ada yang takut ekspresi, jangan. Harus berani berekspresi. Seperti itu. Harus berani. Intinya kalau galau gimana teman-teman? Gimana ya? Intinya sesuai dengan gaya antum lah, dan gayanya harus maksimal, jangan ada malu. Seumpamanya saya lapar. Ana jae, Umi, ana jae gitu. Gimana kalau orang lapar? Ya ekspresikanlah gitu. Apalagi ya? Saya apa ya yang tadi ya? Ada sih tadi anak punya video. Yang mau videonya nanti bisa chat Ana ya, Yang mau videonya itu bagus. Nanti Ana kasih videonya ke antum. Kalau mau ngechat Ustadz Fahmi yang sopan ya, maksudnya Ustadz Fahmi bukan perlu disopanin, bukan mau minta dihormatin. Assalamualaikum Ustadz, nama, alamat, sekolah, gitu. Nanti Ustadz Fahmi kasih videonya. Biar antum bisa melihat video tersebut, dan video tersebut itu bisa antum belajar untuk buat video. Tugas yang besok ini antum bisa belajar dari video tersebut, dari video itu. Ana kasih antum video, tapi chatnya harus bagus. Kalau chatnya Assalamualaikum Ustadz, saya mau minta videonya, kan kurang ajar kan? Ada kadang seperti ini teman-teman, Assalamualaikum Ustadz, mana videonya? Wih, enak banget gitu. Kayak minta apa gitu. Ya, seperti itu. Jangan seperti itu. Ya, Ustadz Fahmi bukan minta dihormatin, enggak. Meskipun antum ngapain aja terserah. Intinya ada kode etik lah untuk meminta sesuatu gitu. Intinya setelah ini antum bisa chat Ana dan Ana kasih videonya. Bagus kok videonya teman-teman. Bagus. Mudah-mudahan masih ada ya. Nanti tak cek. Nanti kalau ada tak kasih kantor. Silakan chat ya. Oke. Kan antum sudah lihat video-video tadi pagi ya, yang di YouTube yang dikasih admin Takalam. Nah, itu kan udah ada.
Tapi itu ana lihat ekspresinya kurang gitu. Jadi antum tuh harus lebih bagus dari video tersebut. Kalau bisa videonya itu ada instrumen. Jangan sepi terus. Maksudnya hanya ada suara antum di situ, gak ada instrumen. Ada instrumen, diedit sebagus mungkin gitu ya. Diedit sebagus mungkin. Ya. Ustadz saya gak bisa ngedit. Edit semampunya. Gak bisa Ustadz ya. Kalau gak bisa jangan dipaksa. Semampunya gitu. Jangan merasa ditekan harus ngedit. Enggak. Kami gak menekankan, kami gak mewajibkan harus diedit. Tapi lebih baik diedit gitu aja. Seperti itu. Oke. Saya ulang dari awal dan saya praktekkan tugasnya. Seperti ini videonya teman-teman. Bisa antum rekam, bisa antum rekam. Saya baca dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bidayatan qabla al-bidayah. Ibtida'an qabla al-ibtida'. Uhayyikum bitahiyyatin islamiyah. Tahiyatan mubarakah. Tahiyatan azimah. Tahiyatan min ahlil jinan. Aqulu fi bidayati kalami. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. في هذه الفرصة الغالية، في هذه الفرصة الرائعة، في هذه الفرصة السعيدة، أريد أن أقدم أمامكم جميعا بمهمة الأمس. الأول أنا متململ. Nah, gitu, seperti itu. Al-awwal ana mutamalmil. Langsung praktekkan. Aduh, gimana ya orang galau ya? Ana mutamalmil gitu. Karena apa? Ana mutamalmil li'annah karena seumpamanya mun se isolasi celang coba di. Oke. Nyampe mana tadi? Nyampe mana ini? Nyampe mana? Ana mutamalmil. Ana mutamalmil. Oke, nyampe ana mutamalmil. Jadi setelah diungkapkan saya sedang apa, langsung ungkapkan karena li'anna, gitu. Seumpamanya saya galau. Galau karena apa ya? Karena nilai saya di sekolah jelek. Gini. Ana mutamalmil li'anna natijah qabihah fil madrasah. Gitu. Karena nilai saya di sekolah jelek gitu. Seumpamanya gitu. Atau apa gitu. Ana mutamalmil kaifa hadza? Ana mutamalmil jiddan. Apa? Intinya praktekin. Pokoknya ekspresinya sebagus mungkin, sekocak mungkin, intinya sebagus mungkin. Ana mutamalmil gitu. Li'anna natijah fil madrasah qabihah. Jelek. Qabihatun itu jelek. Li'anna natijah fil madrasah qabihah. Asani apa? Yang kedua. Ana jae. Ana jae. Atau ana jau'an, saya lapar. Gimana kalau saya lapar? Umi ana ja'i, ana jau'an jiddan. Hal hunaka ruzzah? Apakah ada nasi? Ana ja'i jiddan ya Umi. Gitu. Karena saya gak makan 3 hari. Li'annani la a'kulur ruzzah salasata ayyam. Li'anna gitu. Yang ketiga apa, yang keempat apa. Intinya minimal 4 lah. 4 ya. Kan itu banyak pilihan. Saya lapar, saya pusing, saya galau, saya kenyang, saya sukses, saya setuju, saya apa. Itu pilih semuanya. Intinya saya kasih minimal 4. Dipraktekin, ekspresinya harus bagus dan ditambah. Ana ja'i li'anna, karena apa? Semuanya lapar karena gak makan 3 hari. Li'annani la a'kulur ruzza salasata ayyam. Saya galau karena diputusin cewek. Seumpamanya. Ana mutamalmil li'annal mar'ah qat'ul hubbih, karena cewekku memutuskan cintaku gitu. Ya, bukan galau, itu hanya alasan aja. Oke, bukan bucin ya. Oke, terus saya setuju. Ana muwafiq.
Ana muwafiq. Ana muwafiq. Setuju karena apa? Karena pendapatmu bagus. Ana muwafiq. Li'anna ra'yakah apa? Li'anna ra'yakah apa? Apa ya? Jayyidun lil ghayah. Jayyidun lil ghayah. Li'anna ra'yaka jayyidun lil ghayah. Karena pendapatmu bagus banget gitu. Ana muwafiq. Intinya praktekin teman-teman, ekspresikan. Nah, gitu aja. Gak ruwet kok. Ya, gak ruwet. Tugasnya gak ruwet. Oke, sekarang saya kasih waktu. Antum bisa buka grup share materi. Ana kasih waktu sekitar 4 menit untuk antum praktekkan. Nanti saya tanya satu-satu. Nanti saya tanya satu-satu. Mungkin saya tunjuk 2 orang, setelah ini kita bubar. Ya. Seperti itu. Saya kasih waktu 4 menit untuk antum praktek. Ana mutamalmil, ana apa, li'anna apa gitu, karena apa. Ekspresinya harus bagus. Kalau galau ya galau, kalau pusing ya pusing, kalau lapar ya lapar. Intinya harus bagus banget prakteknya. Seperti itu. Saya kasih waktu 4 menit untuk mempraktekkan. Nanti ketika ditunjuk gak boleh malu. Kalau malu nanti anak kurangi nilainya. Semuanya saya nunjuk Poppy Devia. Terus Devia gak bisa Ustadz, malu. Oke, Poppy Devia. Anggota Takalam kelas B. Nilai jelek. Seperti itu kalau malu. Seperti itu, jangan malu. Oke, silahkan dibuka filenya di grup share materi. Bisa tutup kamera selama 4 menit, setelah itu buka kameranya. Dimulai dari sekarang.
tekadku. Bunga cinta bermekaran dalam jiwaku. Kan ku petik satu untukmu, dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku. Ku percayakan seluruh hatiku padamu, kasihku. Satu janjiku, kaulah yang terakhir bagiku. Oh, oh, oh. Dan kau hadir merubah segalanya jadi lebih indah. Kau bawa cintaku, membuatku merasa sempurna, membuatku berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku, yang terbaik untukku. Pilih mana? Presti, segerin pikir. Cepet dong, Fer, tolong. Saat ku tenggelam dalam sendu, waktu pun. Oke, semuanya bisa dibuka kameranya. Jangan ada yang tutup kamera. Jangan ada yang tutup kamera, semuanya dibuka. Saatku dan kau hadir. Gimana bahasa Arabnya? Wa hadarti tughayyiru hayati ila ma huwa ahsan wa hamalti hubbi ilal kawakibi gitu. Yang pertama tuh hina istaghraqtu fi hazini yamurrul awqatu bisari'i wa atu nafsi li ulika qalbil amik imma li ahadima kullama ra'aitu al-ma'adi. Wes. Seru itu teman-teman. Itu lagu yang paling seru yang ana punya gitu. Wa atu nafsi li ulika qalbil amik imma li ahadima
wa hadrati tughayyiru hayati ila ma huwa ahsan wa hamalti hubbi ilal kawakibi wa kuntu insan kamilan. Oke, sekarang saya tunjuk yang namanya siapa di sini. Di sini ada yang nggak suka lagu band ya. Di sini ada yang suka solawat ya. Ada yang suka solawat. Ana Ustad. Suka solawat. Oh bagus. Tapi ana gak terlalu suka solawat teman-teman ya. Ya gak terlalu suka solawat dalam pembelajaran bahasa Arab. Ana lebih suka lagu band diterjemah bahasa Arab gitu. Biasalah setiap orang tuh lain-lain ya, berbeda-beda. Ana tuh suka yang gaul-gaul gitu, band, terus lagu pop, lagu apa gitu, tapi diterjemah Arab. Jadi gabutnya kita tuh bermanfaat. Gabutnya saya menerjemah lagu band ke dalam bahasa Arab. Gabutnya kita itu harus bermanfaat gitu. Rebahannya kita harus bermanfaat. Rebahan sambil mikir lagu apa yang cocok untuk diterjemah bahasa Arab. Gitu. Gabut bermanfaat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tunjuk. Ya, ini bagus banget. Ini kayak punya Ana headsetnya. Muhammad Rakan. Headset antum persis kayak punya Ana. Tapi Ana sekarang ada di Madura. Headset Ana ada di Malang. Oke, saya tunjuk siapa di sini ya. Saya tunjuk siapa ya? Nadia Husna. Buka mikrofonnya. Nadia Husna. Awas kalau antum malu-malu awas ya. Jelek nilai antum. Sambil rokok ya, gak apa-apa ya. Gak apa-apa loh sambil rokok. Yang cowok kalau ngerokok belajar sama Ustadz Fahmi gak apa-apa. Belajar sambil rokokan gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena serius teman-teman, saya kalau ngajar sambil rokok makin semangat. Oke, siapa tadi Husna? Tafadhol. Ayo Husna. Ana sa'idun li'annani hasultu ala darajatin jayyidah. Gimana ekspresinya Ana sa'idun? Kan udah bahagia ini. Gimana? Enggak, kurang bahagia. Ayo, ekspresikan bahagiamu. Ana sa'idun li'annani hasultu ala darajatin jayyidah. Apa itu? Masa teman-teman? Coba saya tanya ke Ain. Ain, kalau bahagia, saya bahagia. Masa seperti itu? Ana sa'idun. Masa seperti itu bahagia? Bukan seperti itu. Masya Allah, ana sa'idun jiddan li'anna darajah fi marhalatil jayyidah. Ana sa'id jiddan ya akhi. Limadha? Li'annani amlik ad-darajah al-jayyidah. Bahagia banget gua. Kenapa? Gua tuh dapat nilai yang bagus di sekolah gitu kan. Apa? Ana sa'idun. Saya bahagia. Apa itu? Kurang. Nadia Husna. Besok awas ya kalau Nadia Husna ekspresinya jelek. Sekarang saya nunjuk Aini, tafadhol. Al-an Ustaz. Ya, besok. Ayo sekarang. Ana sa'idun, ana farhanun jiddan li'annani al-an ata'allamu al-lughatul arabiyyah. Gimana Ustaz? Akhaf Ustaz. Loh, nilai jelek. Bilang Akhaf nilai jelek. Ustaz, naam. Coba. Ana mau tamal mil. Gak usah terusannya. Coba ekspresikan. Kalau galau gimana? Ya. Ayo, galau gimana? Jujur. Pernah galau gak sih? Masa selama hidup gak pernah galau? Berarti antum kehidupannya senang terus. Gak bisa. Pasti ada galaunya. Gimana ekspresi antum ketika galau? Kif Ustaz. Gimana ketika galau? Gimana ketika galau? Masa antum nggak tahu? Waktu antum galau gimana gitu? Oh, gua kalau galau gini gitu.
Diam aja saya kalau galau, diam aja saya. Oh, nggak bisa bohong. Biasanya gini, jujur ya, Kak, saya kalau galau itu langsung ke Umi saya, karena saya tempat curhat paling tenang itu ke Umi. Iya kan? Ke ibu Iya. kan? Heeh. Ya masa antum ketika ke Umi Oh, diem aja? Kan gini kan, oh. biasanya duduk di pangkuan Uminya gini gitu. Umi, anu mau tamal mil, anu mau tamal Alah, mil, gitu. Gimana antum nggak tahu berekspresi? Ekspresi, harus berekspresi. Sekarang, Oke. keep terus. Ayo. Astagfirullah. Oke. Lakin Umi fil Jambi, Ustaz. Hah? Gimana? Curhat sama Umi biasanya, tapi Umi kan lagi di Jambi, jadi lewat telepon. Jadi biasa aja, Ustaz. Umi. Gak bisa. Alasan. Ala masih ya ukhti. Oke, contohin dulu, Ukti. Pernah nangis gak? Karena galau gitu. Pernah nangis gak? Jarang, gimana? Ustaz? Oh, biasa aja, Ustaz. Misalnya nelfon Umi, ya, Ustaz. Praktekkan galaunya. Astagfirullah. Umi, ana mutamal mil ya Umi. Udah, kurang ngena. Oke, makasih. Matikan mikrofon. Saya tunjuk satu orang lagi, setelah ini kita bubar. Saya tunjuk, biasanya, tapi jijik teman-teman. Lihat cowok galau jijik. Cewek aja sekarang, saya nunjuk cewek. Coba bayangin loh, kalau cowok, aku kok gini, jijik kan. Cowok itu sulit galau. Cowok itu sulit galau. Ya, tapi kalau cewek itu, iya, kalau cewek itu nangis. Udah pengalaman Ustaz Fahmi lihat cewek galau. Tapi kalau lihat cowok galau, serius, cowok galau itu biasa aja sih. Apa? Ngerokok, mungkin kalau cowok galau itu ngerokok. Saya kalau galau ngerokok, diem aja. Gitu. Karena rokok itu pusat ketenangan saya. Ya kalau ya antum cewek, antum mungkin ya kesel sama rokok. Apa gitu kan kalau cewek gitu. Umi saya kesel sama rokok. Tapi kalau menurut laki-laki tuh yang ngerokok, laki-laki yang ngerokok, rokok itu pusat ketenangan, teman-teman. Semuanya bisa diselesaikan dengan rokok. Serius. Saya punya akal, punya rencana besar, itu dengan ngerokok itu timbul ide. Serius, jujur ya. Apalagi rokoknya Surya. Oke, saya nunjuk cewek aja. Saya pengen lihat antum galau. Gimana kalau antum galau? Kasih alasan ya, li'anna gitu. Saya nunjuk yang cadaran nggak sih? Loh. Kok yang cadaran langsung sembunyi? Jangan sembunyi. Biasa aja, kita taklim, kita belajar ekspresi, tapi pakai bahasa Arab. Ya. Tumbe apa? Kan jarang-jarang kita pakai bahasa Arab ekspresinya. Tapi pakai li'anna kalau bisa ya, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Untuk hari ini, tapi besok harus dikasih. Li'anna apa gitu. Safa salsabila. Safa salsabila. Saya Ayo. Ustaz. Ana mutamal mil. Coba praktekkan ketika antum galau. Saya belum dapat Ustaz. Tadi terlambat masuk Zoom-nya. Coba praktekkan. Anak bilang ana mutamal mil tapi dalam keadaan sedih. Gak bisa Ustaz. Ah itu gak bisa, itu galau itu. Anu mutamal mil, gitu kan? Itu bisa, itu antum dalam keadaan galau sekarang karena antum telat. Aduh. Oke. Anak nggak bisa Ustaz, belum dapat. Coba pakai logat ana mutamal mil. Coba bilang ana mutamal mil. Gak bisa Ustaz, ana belum dapat. Ah, pakai ana mutamal mil coba. Pakai ana mutamal mil. Gimana Ustaz? Bilang ana mutamal mil pakai logat itu. Gak bisa. Gimana? Pakai ana mutamal mil. Gak bisa Ustaz. Ana mutamal mil. Ya Allah, belum dapat Ustaz. Antum nih. Siapa nama antum? Awas antum ya. Safa salsabila. Ana catat.
Safa salsabila. Alamat antum mana? Apa Ustadz? Alamat mana alamat? Pematang Siantar Ustadz, Sumatera Utara. Sumatera Al-Gharbiyah. Sumatera Barat, Medan, Sumatera Utara ya? Utara Ustadz, ya. Medan. Iya. Oh, antum dari Medan. Horas. Iya, Ustadz. Oke, terakhir, wis. Nggak bisa. Isma, tafadhol. Naam ya Ustadz. Ayo, nggak ada alasan. Ini yang dari Ana Ustadz ya? Bukan Iya, dari wis. Ana. Tapi ekspresinya loh. Tapi kalau kosakatanya Afan Ustadz, kalau kurang-kurang gitu lah Ustadz. Nggak apa-apa. Ayo. Kaifa ya? Kaifa ya? Antum alamat mana sih? Bogor, Ustadz. Oh, Abdi KT ke Bogor. Ana asli Jawa Timur, tinggal di Bogor udah lama gitu aja. Tapi nggak boten saged basa Jawa. Nggih. Bisa bahasa Jawa. Kalilan. Kalau bahasa Sunda? Enggak, sama sekali nggak bisa. Ah, berarti di Bogor pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia biasa? Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, praktekin. Ya Aisyah, di mana fi hadhil makan apa Ustaz? Berantakan Ustaz. Berantakan nun. Limadha ya Aisyah? Apaan? Ana mustajil. La ustadzah. Tanzurki kadalik. Sahih. La ustadzah tanzuruki hadha makan law hiya tarduki. Ana musta'id. Khalas. Siap. Seperti itu. Tepuk tangan. Sip. Bagus. Ana musta'id gitu. Saya siap. Kalau kamu melihatmu kalau Ustadz melihat saya seperti ini, oke, saya siap gitu. Ana mustajil. Apa mustajil? Saya terburu? Buru. Oke. Atom coba kenalin nama, alamat sekolah. Pakai bahasa Arab. Aywa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayuh ikhwah, fi hadhihi fursa ghaliyah an u'arifa nafsi lakum. Ismil kamil Ral Ismah Rabani, tad'unani Ismah. Wa al-an ana askunu fi Bogor wa lau madrasah ana homeschooling. Mana homeschoolingnya Ustaz? Homeschooling, sekolah di rumah aja. Nah, kadalik. Tapi nggak kuliah? La, ana al-an fi mana ya? 1 SMA. Oh, kelas 1 SMA. Oke, bagus. Udah tahu bahasa Arab kelas 1 SMA. Sofiku. Sip, Sofiku itu tepuk tangan semuanya. Serius teman-teman. Kalau kita adakan pertemuan alumni Takalam se-Jabodetabek ini banyak banget teman-teman. Anggota Takalam dulu itu banyak banget dari Jakarta, Bogor, Bekasi jarang sih. Jakarta, Bogor, Depok lumayan. Tapi yang paling banyak itu Jakarta, Bogor, banyak banget. Jadi kalau adakan pertemuan Takalam se-Jabodetabek itu seru, banyak banget. Sahih. Ayo adakan pertemuan Takalam se-Jabodetabek. Mau diajarkan offline sama Ustadz Fahmi, siap ya, asalkan anak-anak semangat gitu, ada yang mimpin gitu, adakan pertemuan. Siap. Nanti kita rembuk lah, saya pengen banget. Dan anggota Takalam dulu itu pengen mengadakan se-Jabodetabek, akan tetapi yang ngadain itu anak-anak bocil-bocil, anak-anak SD, anak-anak MTS. Jadi anak diundang kemarin, ya gak mau lah, masa anak ngumpul sama bocil-bocil.
Serius, pertemuan sejabodetabek, tapi itu anaknya SMP dan SD, anggota takalam kelas C. Gak mau Ana. Masa anak ngumpul sama anak SMP, kurang seru. Jadi anak SMP, anak SD, anak kuliahan, anak SMA, semua sejabodetabek ngumpul di situ. Oke, saya siap. Saya siap ke Bogor. Tapi kalau ke Jakarta saya nggak siap teman-teman. Tapi kalau ke Bogor siap. Karena Jakarta macet. Jakarta padat. Saya nggak betah di Jakarta. Saya lebih betah di Bogor. Seperti itu. Pernah ke Bogor. Pernah ke Bogor antum? Pernah ke Bogor. Tahu pondok pesantren Mafaza. Naam. Iya, balik Korab Jidan ya Ustaz. Iya, pondok pesantren Mafaza sabaqali dhahabtu hunakal makan. Saya pernah berangkat ke sana sama teman saya. Terus di Gunung Kuning apa Putri kurang tahu saya. Kuning, ada kuningnya pokoknya. Kurang tahu saya wilayah Bogor. Ada di situ. Intinya kalau mau ke Bogor ayo. Dan Bogor saya sukanya teman-teman, ada villa-villa yang bagus. Jadi di gunung gitu di mana. Jadi kita pertemuan di situ anggota takalam, nyewa villa, gak apa-apa. Sumbangan 100 ribuan gitu, nyewa villa. Pertemuan anggota takalam gitu. Seru itu teman-teman. Gak apa-apa meskipun kita bertemu di online, tapi kalau di offline itu ketika kita reuni gitu, itu seru gitu. Seakan-akan kita pernah belajar offline. Tapi nyataannya online rasa offline gitu. Kita belajar online saat ini, tapi rasa offline gitu. Paham nggak sih? Oke, seperti itu ya. Saya tunggu tugasnya besok. Ya. Masalah pertemuan takalam Jabodetabek, kita bisa rembuk-rembuk ke depan. Yang mau minta video ke Ustadz Fahmi, silahkan chat dengan peraturan yang sudah Anda kasih. Assalamualaikum Ustadz, nama saya, alamat sekolah. Saya mau minta video yang Ustadz Ustadz suruh apa? Saya mau minta video atau apa gitu bahasanya. Intinya sebutkan alamat, nama sama sekolah gitu. Bukan saya sok-sok dosen ya, karena saya kuliah terus cara ngechat dosen seperti itu. Enggak. Tapi saya hanya pengen kenalan sama antum gitu. Kan setiap antum buka mikrofon saya tanya nama, alamat, sekolah supaya saya lebih kenal ke antum. Oh, ini namanya Isma, ini namanya Jalal, ini namanya Safa, ini namanya Aini gitu. Seperti itu. Saya pengen lebih dekat lebih pengen kenal dekat sama teman-teman takalam. Bukan hanya tahu orangnya, akan tetapi tahu namanya orangnya gitu. Oke, mungkin itu aja dari Ustadz Fahmi. Kita berdoa sekarang mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan antum bisa fasih mukalamah bahasa Arab, bisa mahir bahasa Arab, bisa menguasai ilmu-ilmu bahasa Arab. Mudah-mudahan barokah ya Allah ala hadihin dia wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.